Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari jurnal atau penelitian mengenai TKM pada kasus pending file DKN di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal pada tahun 2018. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Fadilah Sabila sebagai moderator. Saya Jahramil Fadila sebagai pemateri. Saya Isnur sebagai pemateri. Saya Tanti Silawati sebagai pemateri. Saya Najwa Sarawlia sebagai pemateri. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah akan disampaikan oleh Jum'at. Adanya Yang pertama ada latar belakang masalah. RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal menghadapi tren peningkatan pending TKN yang mengkhawatirkan. Berdampak langsung pada resiko dan penanganan rumah sakit. Pada tahun 2017 total kliennya itu 500 yang diajukan. Lalu pada tahun 2016 ada 100 klien yang pending, yaitu 20% dari total klien yang berunda. Selanjutnya yang terakhir ada pada tahun 2017 ada 105 klien tren meningkat tahun berikutnya. Selanjutnya, apa itu tata quality management? TQM adalah salah satu manajemen yang mengupayakan perbaikan terus-menerus pada seluruh fungsi organisasi. Dalam konteks penelitian ini, TQM diterapkan untuk menganalisis dan memperbaiki proses kemajuan klinik BPJS Kesehatan. Lalu fokus utamanya yaitu perbaikan kelanjutan di semua lini. Selanjutnya, target utamanya proses pengkajian TKN di RSUD. terima kasih kepada Zahra yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Jadi selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan adalah 5 komponen TKM. Penelitian ini menggunakan kerangka 5M sebagai instrumen pengukuran kualitas proses pengklaiman. Yang pertama adalah MEM, metode sumber daya atau petugas rekam medis dan coding. Yang kedua adalah metode atau standar prosedur dalam pengklaiman BPJS. Yang ketiga adalah material, yaitu berkas dan dokumen klaim pasien. Yang keempat ada MAJ, yaitu aplikasinya, yaitu aplikasi IT seperti SIM-MS, INACBG, dan SFP. Kemudian yang terakhir ada MANI, yaitu pendapatan dan cost flow rumah sakit. Selanjutnya instrumen dan teknik analisis. Yang pertama pengumpulan data. Yang pertama adalah kuesioner skala 1-5 disebarkan kepada 38 petugas rekam medis untuk mengukur harapan dan kinerja. Yang kedua observasi berkas. Tinjauan langsung terhadap 30 berkas klien pasien BPJS. Yang ketiga adalah important performance analysis atau IPA, yaitu membandingkan tingkat harapan Y versus kinerja Q atau X yang komponen. Jadi diagram kartesius 4 kuadran. Diagram pada kuadran A yaitu prioritas utama yang terdapat harapan tinggi, kinerja rendah dan perlu diperbaikan segera. Di kuadran B pertahankan, yaitu ada harapan tinggi, kinerja tinggi dan pertahankan. Di kuadran C adalah prioritas rendah, yaitu harapannya rendah, kinerjanya rendah dan prioritasnya rendah. Kemudian di kuadran D berlebihan, jadi harapannya rendah, kinerjanya tinggi dan berlebihan. Terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya temuan kesalahan berkas klaim yang akan disampaikan oleh Rami. Baik, selanjutnya temuan kesalahan pada berkas klaim. Jadi dari 30 berkas klaim yang diobservasi, ditemukan 12 berkas atau 40% yang bermasalah. Lalu ada yaitu ketidaksesuaian dengan rule MD1 sampai MD5 dalam penetapan kode diagnosis utama. Jadi dampaknya klaim ditolak atau pending oleh BPJS Kesehatan. Lalu selanjutnya ada tingkat kepuasan karyawan, yaitu meski semua komponen masuk kategori memuaskan, terdapat kesenjangan signifikan antara harapan dan kinerja aktual pada seluruh komponen. Harapan versus kinerja. Jadi rata-rata tingkat harapan responden
ini berada di kuadran A dan menjadi fokus utama perbaikan segera. Nah, ada dua macam ya, yaitu human dan mepet. Human itu adalah petugas. Nah, tugas yang latar belakang bukan rekam medis dan kekurangan tenaga pendidik yang kompeten dan bersertifikat. Lalu ada metode, yaitu prosedur. Belum ada SOP pengklaiman BPJS yang baku di bagian teknik dan tidak ada standar tertulis untuk relaksasi kode diagnosis. Nah, lalu ada kode P atau perangkat. Harapannya tinggi dan juga tinggi. Nah, tiga komponen ini sudah bekerja baik dan perlu dipertahankan serta terus dimonitor. Nah, ada tiga ya, yaitu material, archive, dan mandi. Nah, material itu berkas gagal purifikasi nomor SPP sudah teridentifikasi dan dikelola dengan baik. Biasanya itu dengan meski server BPJS terhilang dan bridging terbatas, kinerja sistem relatif memadai, jadi selalu memadai. Nah, mani itu pendapatan LS yang berbeda akibat proyek pending sudah menjadi perhatian manajemen. Nah, ini itu tidak ada komponen yang masuk ke dalam kuadran itu prioritas rendah maupun kuadran direct yaitu berlebihan. Terima kasih kepada Najwa. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari jurnal penelitian ini. Oke, jadi yang pertama kesimpulannya adalah penyebab utama pending klaim KN di RSUD di Kendal berasal dari faktor plan dan metode. Untuk faktor material, mesin dan lainnya sudah baik, tapi tetap perlu terus ditingkatkan. Lalu rekomendasi untuk manajemen RSUD-nya yang pertama alokasi SDM tepat. RSUD harus merekrut atau melatih petugas kesbik yang mendapat medis bersertifikat. Lalu yang kedua, susun SOP klaim, buat prosedur baku pengklaiman BPJS termasuk rule MP1 sampai MP5. Yang ketiga, monitoring secara berkala, evaluasi berkala menggunakan sistem IPA untuk menjaga kinerja klaim. Oke, berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan yang kedua, yaitu sesi diskusi. Kepada kelompok 6, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya punya. Ya, silakan. Bagaimana TKN itu secara spesifik membentuk dan mengukur peningkatan kinerja petugas rekam medis dalam konteks kepatuhan terhadap standar ISO 99001. Ya, bukan pertanyaan dulu ya. Oke, selanjutnya mungkin akan disampaikan dulu semua pertanyaan. Saya mau bertanya, bagaimana cara yang efektif untuk mengurangi kesalahan dalam penentuan kode diagnosis ini? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, upaya apa yang bisa dilakukan agar kejadian pending klaim tidak terus meningkat setiap hari? baik, terima kasih. Izin berdiskusi ya teman-teman. Ya. Stop dulu dong. Jadi kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 6. Untuk soal yang pertama akan dijawab oleh Izin menjawab soal pertanyaan pertama ya. Jadi faktor yang paling berpengaruh dalam pending BPJS ini adalah faktor man dan metode. Jadi alasannya dalam sumber daya manusia dalam coding klinis akurasi sangat bergantung pada kompetensi individu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tugas kesmik tidak ada latar belakang rekam medis. Jadi hal ini berdampak langsung pada kesalahan pemilihan kode diagnosis utama yang tidak sesuai dengan MB1 sampai dengan MB5. Nah, tanpa pengetahuan anatomi dan patofisiologi yang kuat, teknologi secanggih apapun tidak akan menghasilkan file yang benar. Kemudian faktor yang kedua adalah metode. Jadi ketidakadaan SOP pengklaiman di bagian kesmik menyebabkan tidak adanya standar kerja yang seragam. Jadi tanpa metode yang jelas, setiap petugas itu bekerja sesuai persepsi masing-masing dan meningkatkan risiko variabel hasil coding dan akhirnya memicu penundaan di bagian verifikasi BPJS. selanjutnya nomor 2 yang Baik, pertanyaannya yaitu cara efektif untuk mengurangi kesalahan kode diagnosis utama ya. Nah, jadi kesalahan kode diagnosis utama ini sering terjadi karena ketidaksesuaian dengan standar ICD 10. Nah, ada langkah-langkah efektifnya ya, yaitu
Yang ketiga ada peningkatan kompetensi atau soft course, yaitu memberikan pelatihan berkelanjutan mengenai pembaruan aturan ICD 10 dan 9 CM. Lalu yang terakhir adalah validasi berjenjang, yaitu melakukan sistem peer review di mana coder senior memeriksa hasil coding dan dari coder junior sebelum di-file kunci. Selanjutnya untuk nomor 3 akan saya jawab. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya agar claim pending yang gagal ini tidak terus meningkat. Yang pertama diperlukannya integrasi SIM-RS. Jadi SIM-RS yang terintegrasi akan dapat meminimalkan terjadinya pending claim. Juga faktor man juga penting ya, karena bagaimanapun mesin tidak akan berguna jika mesinnya sendiri tidak bisa menggunakan SIM-RS tersebut. Lalu yang kedua, pembentukan tim teknik yang berkolaborasi. Sebagai contoh, data dari dokter, perawat, dan juga PMK harus selalu berkesinambungan dan datanya harus sama. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Setelah dilaksanakan klaim BPJS ini harus dimonitoring sistem apakah yang efektif dan jika masih terjadi pending, metode apa yang harus diperbarui seperti itu. Lalu yang terakhir, digitalisasi dokumen RFP. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih kepada kelompok 6 dan yang teman-teman yang lainnya yang telah menyimak pembahasan kasus kami. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.